Oke, langsung aja, nggak usah kebanyakan omong karena mungkin kalian udah paham tentang usaha ini, bisnis ini. Jadi langsung aja, di sini gua ada surat perjanjian yang pernah gua tulis, tapi di sini gua tulisnya sebagai contoh ya, sebagai contoh aja. Kalau misalkan gua pernah melakukan hal ini dan itu nggak cukup sekali, karena menurut gua itu adalah sebagai ceperan, sebagai bisnis tambahan lah. Jadi yang pertama itu di atas sendiri ada tulisan surat peminjaman uang dengan jaminan motor. Ini hanya contoh surat ya. Pada hari Senin 20 Desember 2021 telah dilakukan peminjaman uang dengan jaminan motor dan keterangan sebagai berikut. Nah, di sini tuh berarti ada nomor polisi, atas nama, merek motor. Ini karena gue jelasin motor ya. Nomor polisi motor, atas namanya siapa, merek apa, terus nama ini nama pihak pertama. Nama pihak pertama tuh nama yang mau pinjam uang. Nah, di sini ada nama, ada nomor KTP, nomor HP, alamat kalau bisa yang lengkap, karena takutnya nanti kalau motor kenapa-napa kita bisa cari rumahnya. Terus di sini di bawahnya ada nama gua. Di sini gua tulis nama gua. Di sini gua sebagai pihak kedua. Pihak kedua itu siapa? Pihak kedua itu orang yang mau meminjamkan uang. Jadi itu nama gua juga diisi lengkap sama nomor KTP. Nomor KTP juga diisi biar sebagai bukti. Ada nomor HP juga, alamat juga ada. Terus di bawah ditulis keterangan, disebut sebagai pihak kedua. Sama kayak yang pas di atas. Di atas juga sama aja, disebut sebagai pihak pertama. Nah, dalam kurung peminjam uang. Kalau yang kedua penerima barang jaminan. Itu gua sendiri. Ini sebagai contoh. Terus di bawahnya lagi ada tulisan pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan perjanjian peminjaman uang dengan jaminan motor beserta STNK. Jadi kalau misalkan motor yang mau dipinjam itu hanya pakai STNK aja ya, nggak perlu pakai BPKB. Kenapa nggak perlu pakai BPKB? Ya menurut gua nggak usah pakai BPKB juga nggak apa-apa, karena yang penting motor itu jelas. Ada STNK-nya, nomor rangka sama nomor mesin itu tembus. Tembus itu berarti sama. Ya nomor rangka di motor sama nomor rangka di STNK itu harus sama. Dan nomor mesin juga harus sama, yang di STNK sama yang di mesin motornya. Kalau misalkan itu nomor mesin dan nomor rangkanya beda sama yang di STNK, gua saranin sih nggak usah diambil, karena takutnya itu kan udah oplosan motornya. Atau barang curian kan kita nggak tahu. Jadi menurut gua walaupun ini cuma pakai STNK nggak pakai BPKB, menurut gua ini cukup otentik buktinya lah. Dengan uang sebesar 3 juta dengan jatuh tempo 3 bulan. Nah di sini gua tulis 3 bulan karena ini buat contoh 3 bulan. Apabila sebelum jatuh tempo sudah ada uang, maka akan langsung dikembalikan tanggal 20 Desember misalkan di surat ini. Tanggal 20 Desember orang itu mau pinjam uang, terus misalkan tanggal 15 Januari 2022 dia udah ada uang, tetap aja itu hitungannya 1 bulan. Bukannya dia tetap bayar sesuai apa yang dia pinjam, enggak. Jadi kalau misalkan itu walaupun waktunya itu belum sampai sebulan full, dari 20 Desember sampai ke 20 Januari 2022, kalau misalkan sebelum 20 Januari itu dia bisa ngembaliin uangnya, tetap dihitungnya 1 bulan. Karena 1 bulan itu ya nggak mungkin lah kalau kita misalkan ngasihnya dia cuma 2 minggu gade motor, habis itu dia bisa ngembaliin uang. Itu terus ngembaliin uangnya sesuai dengan yang dia terima dari awal. Di situ kita nggak bakal dapat profit. Di situ kita nggak bakal dapat uang tambahan kita. Jadi menurut gua ya sebulan lah. Walaupun
di surat ini kan tulisannya jatuh tempo 3 bulan. Nah, tetap aja, apalagi kalau 3 bulan. Kalau beneran ini 3 bulan, hitungannya sendiri 3 juta terus 3 bulan. Nah, per bulan itu 10%. Nambah 300. Bulan pertama 300, bulan kedua 300, bulan ketiga 300 juga. Berarti lu bisa hitung sendiri ya, 300 kali 3 karena 3 bulan. Udah 900. Jadi orang itu pinjam 3 juta, nanti kembalinya 3.900 dalam tempo 3 bulan. Lanjut, selama masa peminjaman uang belum dikembalikan, hak pakai kendaraan tersebut menjadi milik pihak kedua. Pihak kedua tuh gua ya, ataupun yang ngasih duit ya, yang ngutangin sementara waktu. Nah, jadi pihak kedua sementara waktu. Jadi lu mau pakai motornya juga bebas, lu kemana-mana ya bisa bawa motor itu, terserah sesuka lu, yang penting jangan dirusak. Kasihan, namanya orang mau pinjam uang itu kan pasti lagi terdesak, jangan sampai dimanfaatin sampai ke situ. Dan pihak kedua akan mengembalikan kendaraan tersebut setelah pelunasan uang jaminan dari pihak pertama dengan bunga 10% di setiap bulannya. Jadi jelas di sini ya, semua tulisan yang gua bikin di surat peminjaman uang ini jelas. Apalagi di akhir kalimat, yaitu yang tadi gua ngomong. Kalau misalkan 1 bulan dia ngembaliin uangnya, berarti dia harus membayar lebih dari 3 juta, yaitu lebihnya 10% dari 3 juta, itu 300.000 berarti. Berarti nanti orangnya mau ngembaliin uangnya itu 3.300.000. Kalau misalkan sampai 2 bulan, ya udah tambah 300.000 lagi, jadi 3.600.000 begitu. Oke, lanjut. Di bawahnya ada pihak pertama atas nama Tole, di sini gue tulisnya Tole. Terus pihak kedua ada Aldi, nama gue sendiri, ini sebagai contoh. Nah, tadi ya pihak pertama itu orang yang minjam uang dengan jaminan motor. Pihak kedua di sini ada nama gue sebagai yang meminjamkan uang. Di sini tuh gue kasih materai. Di sini materainya itu ya buat tempelan, buat contoh aja kan suratnya. Nah, di sini tuh materainya kenapa cuma 1 di pihak pertama? Kenapa nggak dua-duanya? Kenapa nggak di pihak kedua? Nah, mungkin ada yang nanya begitu ya. Jadi menurut gua itu, kenapa pihak pertama? Karena pihak pertama itu dia yang pinjam uang dan dia siap terima resiko. Ketika motor ini bermasalah, misalkan motor ini bermasalah, terus nanti lanjut ke lewat hukum, ke pengadilan atau ke apa, dia sebagai orang yang tanggung jawab. Di sini kan gua sebagai orang yang meminjamkan uang. Nah, terus kita nggak tahu apa-apa motor itu. Kita di sini niatnya cuma membantu orang yang lagi susah, nggak punya uang. Habis itu kita pinjemin uang. Tapi berhubung misalkan motor itu bermasalah, nah di sini tuh udah ada materai, udah menjadi tanda bukti kalau dia tuh sanggup buat bertanggung jawab ketika nanti motornya ada apa-apa. Makanya di sini fungsinya kenapa gua ngomong di surat ini tuh jangan sampai ada yang namanya pegadaian tulisannya. Misalkan di atas sendiri surat tulisannya surat penggadaian motor. Nah, di situ nanti kita bakal kena. Kenapa kenanya? Karena begini, kalau misalkan motor itu bermasalah, motor ditarik oleh leasing atau motor ditangkap sama polisi karena motor itu motor curian misalkan. Nanti ketika kita ngasih tahu ke jalur hukum tentang surat itu, kita yang salah. Kenapa salah? Karena di awal judulnya aja udah pasti kita salah. Kalau misalkan di tulisannya surat penggadaian motor, itu kita pasti salah karena kita bukan penggadaian. Di sini kan gue tadi ngomong, gue tuh di sini cuma sebagai orang perorangan yang punya uang, yang mau niat membantu dengan jaminan
motor, bukan kita sebagai pegadaian. Makanya kalau misalkan di surat ini ada tulisannya pegadaian, kitanya bakal salah. Begitu. Makanya fungsinya surat ini ketika nanti motor itu bermasalah, terus mau dilanjut dengan jalur hukum, itu kita kuat buktinya karena udah ada surat ini. Nah, saran gua surat ini dibikinnya 2 lembar, satu untuk yang pinjam, satunya lagi buat kita pegangan. Jadi kalau di jalan kita pas pakai motor, ada apa-apa, itu nanti bakal aman gitu loh. Jangan sampai cuma 1 lembar doang ya. Itu menurut gua nggak rekomendasi. Oke, jadi itu penjelasan tentang bisnis yang bisa buat tambahan. Setiap 1 bulan itu bisa kelipatan berapa, tergantung dari orang yang mau pinjam uangnya ke kita. Kalau mau pinjam cuma 2 juta, ya udah 10% dari 2 juta itu berapa? Kan cuma 200.000. Nah, 1 bulan kita bisa pakai motor, kita juga bisa dapat duit. Nanti pas dibalikin sama orangnya, kalaupun dia orangnya nggak mau, belum bisa balikin dalam waktu sebulan, ya udah kita tunggu aja. Nanti juga bulan ke depan kita dapat 200.000 yang kedua. Berarti nanti orang itu balikin ke kita itu 2.400.000. Itu kalau orangnya pinjam 2 juta. Buat kalian yang punya mental-mental juragan, kembangin bisnis ini kalau kalian mau. Dan gua di sini ngasih saran harus pakai surat perjanjian biar aman ke depannya. Nggak usah takut, nggak usah bingung, ataupun aduh punya uang tapi nggak mau memulai. Wah, itu parah, itu kacau. Menurut gua mental-mental begitu tuh harus dibuang, jangan selalu disimpan. Itulah kenapa gua ngomong di dunia ini tuh pasti ada yang bisa kita masuki buat jadi lahan bisnis. Nggak usah khawatir, apalagi jangan sampai lu sering-sering di rumah. Oke? Sampai ketemu lagi sama gua. Bye bye.